Quo Vadis karangan Enriquez Quotes. Quo Vadis adalah sebuah novel sejarah yang ditulis oleh Enriquez Quotes dalam bahasa Polandia. Pertama kali diterbitkan bertahap di Gazeta Polska antara 26 Maret 1895 dan 29 Februari 1896. Diterbitkan dalam bentuk buku pada tahun 1896 dan telah diterjemahkan ke lebih dari 50 bahasa. Novel ini berkontribusi pada hadiah Nobel Semmelweis untuk sastra pada tahun 1905. Bagian pertama. Marcus Vinicius, panglima perang Romawi, pulang dari perang di Asia dengan hasil gemilang. Mula-mula dia mengunjungi Petronius pamannya. "Aku mau ketemu majikanmu. Silakan masuk, Tuan." Marcus, ceritakan pengalamanmu. "Baik, Petronius. Aku luka ringan tapi kini sudah sembuh. Kudengar Plautius merawatmu." "Ya memang. Aku juga bertemu gadis ayu di rumahnya, namanya Ligia. Dia seorang budak." "Oh bukan, dia putri Raja Ligia. Waktu bangsa Ligia takluk, dia dibawa ke Roma sebagai sandera. Plautius menganggapnya anak sendiri. Atas namamu, aku harus bicara dengan ayah angkatnya." "Ya begitu, Paman." Mereka pergi ke rumah Plautius. "Marcus, kau sungguh mencintainya?" "Ya, meskipun aku jarang bicara dengannya." Suatu waktu di taman, dia menggambar ikan di pasir dan memandanginya, dia terharu. "Ikan, lambang yang aneh, aku tak mengerti. Aku pun tak paham peduli apa. Nah, kita sampai." Kabarnya Plautius menyembah Tuhan baru, namanya Kristus. "Ya, aku baru tahu." "Kau tidak lihat penjaga pintu kakinya tidak dirantai? Budak-budaknya akan dimerdekakan." "Selamat datang, Petronius. Ligia dan Aulus ada di taman. Maaf, Pomponia tak bisa menemuimu." "Ligia, itu Marcus yang pemalu." "Salam Ligia yang manis. Kau cantik bagaikan musim semi." "Dan kau perayu, Marcus." Petronius segan membicarakan perkawinan. Dia tahu Plautius sangat mencintai Ligia. Dia takkan mengizinkannya. "Tapi aku akan berusaha supaya Ligia jadi istrimu." "Terima kasih, Paman. Tanpa dia aku rasanya seperti akan gila." Petronius selalu menemui Nero, memberi perintah, dan sorenya di rumah Plautius. "Tuan, ada tamu, tentara satu regu. Itu utusan kaisar, pembawa bencana. Suruh masuk." "Kami utusan kaisar, mana majikanmu?" "Ada apa?" "Ada perintah dari kaisar Plautius." Nero khawatir akan keamanan Ligia. Ligia harus pindah ke istana. Nero ingin melindunginya. "Ini bencana." Ligia pamitan kepada Pomponia, ibu angkatnya, sambil menangis. "Jangan pergi, kau ditipu." "Ini perintah Nero. Semoga Tuhan melindungimu." "Nyonya, saya ikut Ligia. Apa Nero suka?" "Tentu Ursus. Kau kan budaknya." Nero tak mau bicara dengan ayah angkat Ligia. Dia punya urusan lebih penting. "Suruh Plautius mendengarkan suaraku yang merdu dan permainan sitarku. Katanya masalah penting kaisar." Dia masih merengek. "Usir orang itu. Besok mungkin aku baru sempat." "Kau juga tak tahu menghargai seni ya. Pergi semua. Petronius tetap tinggal." Hati Plautius sangat sedih. "Aku heran kenapa tiba-tiba Nero berminat kepada Ligia." Tiba-tiba Plautius mengerti. Mungkin Petronius. Apa sih mulut manis jatuh cinta pada Ligia dan menghendakinya?
Akte bekas istri Nero tertarik akan nasib Ligia. Akte, apakah Nero ingin memperistriku? Sungguh mengerikan. Kurasa tidak. Tapi jangan berkata kau Kristen. Nanti kau diejek. Markus Vinicius mencintaiku. Mungkin dia mau melarikanku. Kau cinta padanya. Aku tak tahu. Dia sangat baik. Terdengar pintu diketuk. Siapa itu? Aku harus membuka pintu. Kaisar menyuruh kalian hadir di pesta. Para tamu menunggu. Aku takut kepada pesta Nero. Pesta yang memuakkan dan seram. Memang. Tapi semua harus ikut. Markus juga hadir dalam pesta. Kau paling indah di antara semua bintang. Aku senang Kaisar memintamu tinggal di istana. Sekarang aku dapat lebih sering menemuimu. Markus mau menyatakan cintanya kepada Ligia. Ligia sayang kau cinta padaku. Aku. Tuhan lindungi aku. Aku cinta padanya, ya, tapi di sini. Ursus mendorong Markus. Jangan jamah Ligia. Ah. Ursus membawa Ligia pergi. Hei, tunggu. Ursus mintalah Uskup Linus mengerahkan orang Kristen supaya melarikan diriku dari istana. Baik Ligia, saya segera berangkat. Atau mendengar perintah itu dan... Kau sudah gila. Nero akan mencarimu. Kau akan dihukum mati Ligia. Aku tahu akal lain. Suruh budak-budak Markus mengambilmu. Kemudian siapkan penyergapan. Bagus, Ursus harus minta maaf kepada Markus. Markus mau memaafkan Ursus. Katakan kepada Ligia, dia akan kujemput nanti sore. Sorenya, itu Ligia. Boleh keluar dari istana. Ya, Nero menghadiahkannya kepada Markus Vinicius. Itu mereka. Serang. Aduh. Tuan, kami disergap. Pengantin Tuan dibawa lari. Apa? Apa katamu? Markus, orang itu luka. Markus marah dan mendorongnya. Markus segera ke istana. Pikirnya ini akal bulus Nero. Markus, Kaisar tak mau menerima tamu. Dia sedang sedih. Augusta, anak kesayangannya, sedang sakit. Dia tak beringsut dari tempat tidurnya. Kaisar mengira Ligia telah menenungnya. Keadaan berbahaya, kita tidak boleh membicarakannya. Tapi Ligia milikku, di mana dia? Kilo bisa mencarinya. Dia itu ahli filsafat. Markus, Ligia pasti masih di Roma. Mata-mata saya dapat menemukannya. Suatu hari dia menggambar ikan di pasir. Bisa kupakai sebagai petunjuk. Sementara itu di istana, anak perempuanku tercinta, penyakit ganas merenggutnya dari sisiku. Aku sangat sedih panggil Petronius. Dia mengambil gadis tenung itu dari istana. Ligia menyihir Augusta, anakku tersayang. Harus kubalas dia. Petronius yang malang dihadapkan kepadanya. Mengapa aku mau percaya? Mengapa aku mau dikibuli? Meskipun Roma dan seluruh dunia terbakar, Kaisar jangan berteriak. Suara Kaisar yang indah dapat rusak. Kaisar sedang sedih, lupakan itu. Kenapa Kaisar tidak tertidur saja di istana Anzio dan menikmati segarnya angin laut? Ya, kau benar. Kenapa aku lupakan kau? Hanya kau yang menghargai bakat-bakatku. Gila. Petronius menemui Markus. Kilo bawa kabar baik paman. Kini aku tahu Ligia dilarikan orang Kristen. Bahkan dia sendiri Kristen.
Ku kenal seorang tua di antara mereka. Dia pasti mempercayaiku jika anaknya yang jadi budak kutebus. Gagasan yang baik. Beri Kilo uang. Kita telah dekat ke tujuan. Petronius ikut Kaisar tertirah di pesanggerahannya. Kilo belum bisa menemukan persembunyian Ligia. Hai, mengapa tidak ada berita tentang Ligia? Ada halangan, tiba-tiba si tua meninggal. Aku harus mulai dari awal kembali? Tentu kau minta uang lagi. Tidak banyak, tapi aku harus menyuap banyak orang. Di Roma banyak sekali orang Kristen. Mereka sering rapat rahasia. Terima kasih. Lebih baik kita pergi ke rapat rahasia itu. Setuju. Jadi aku bisa tahu kau menipu apa tidak. Aku tak percaya lagi padamu. Beberapa hari kemudian. Sebenarnya aku ingin melihat orang Kristen. Kabarnya mereka pembunuh anak-anak dan tukang meracun orang. Sebuah rumah kosong. Salam. Hermanus, ini temanku orang Kristen. Silakan masuk. Petrus sedang khotbah. Di hadapan Tuhan semua orang sama, budak maupun orang merdeka. Lihat gadis itu. Itukah kekasihmu? Waktu Markus memandangi Ligia, kekayaan dan pangkat tidak berguna. Hendaklah bermurah hati dan bertobat. Kristus mengorbankan darahnya bagi kita. Aku tak percaya lagi bahwa orang Kristen kejam. Orang itu berkhotbah tentang cinta kasih. Khotbah selesai. Kita pulang, Ursus. Kini kita tahu tempat persembunyian Ligia. Dengan dikawal Ursus, Ligia berjalan pulang. Tapi Ursus tahu sedang diikuti orang. Aku kenal orang tua itu. Ia membunuh Groto. Buka tudungmu, Yudas. Tampak kilatan pisau dalam sinar bulan. Markus akan tahu akulah pencuri uang Groto. Aku kenal kau, Kilo pengkhianat. Aku melakukannya demi Markus. Markus. Sayangku, ikut aku. Ayo lari. Kau pembunuh Groto. Ah. Ursus, tolong aku, Ursus. Ligia. Lepaskan dia, tahu. Ah. Kau tidak pantas memandang Ligia. Ursus, jangan bunuh dia. Lepaskan dia, Ursus. Baik. Aduh. Kau membunuh Groto sebab dia tahu kau bukan Kristen dan mau menyerahkan kami kepada Nero. Aku takkan membunuhmu. Pergi. Dia telah menguasaiku. Dia bisa membunuhku. Aku tak mengerti. Agama mereka aneh. Mereka mengampuniku. Ayo ke tempat Markus. Pergi dengan damai, Markus. Kenapa kau? Kau luka. Ursus mematahkan lenganku. Dia harus kita bawa dan kita rawat. Dia bisa kita bawa pulang. Tapi ini berarti memberitahukan persembunyian kita. Markus tak mengerti tingkah laku orang Kristen. Maka dia menyesal akan perbuatannya. Tenang, Markus. Kau boleh di sini sampai lukamu sembuh. Dalam mimpi waktu demam kulihat Rasul Petrus. Katanya Tuhanmu mencintai orang berdosa. Aku telah berdosa. Berkat perawatan gadis yang dicintainya, Markus segera sembuh. Dia lalu memikirkan agama Kristen. Kita lari saja dari sini. Markus pasti akan melapor. Dia tak akan melapor.
Salam, saudaraku Petrus. Ada apa? Ursus punya masalah berat. Kami telah merawat Markus. Ursus mengira dia akan melapor. Percayalah kepada Tuhan, Nak. Tuhan yang menentukan. Kita hanya sekedar alat di tangannya. Sementara itu Markus menulis surat kepada Petronius di pesanggerahan Kaisar. Orang Kristen merawatku penuh cinta kasih. Aku banyak memikirkan agama mereka. Mereka cinta sesamanya. Mengapa menulis surat? Kau harus istirahat, bukan? Karena aku bahagia di dekatmu. Aku jadi istrimu atau tidak, Tuhan yang menentukan. Beberapa hari kemudian Markus boleh pulang. Berjanjilah kau takkan lari. Kau aman bersamaku. Aku percaya, Markus. Lygia dan Markus kemudian berpisah. Aku tak mengerti Lygia. Aku tak yakin seorang tribun akan memegang kata-katanya. Beberapa minggu kemudian Petronius pulang ke Roma. Hei Markus, apa kabar? Telah kubaca suratmu. Kini kau Kristen. Zaman baru telah tiba paman. Selama ini hidup kita hampa. Kejayaan Roma mulai surut. Sampai bertemu paman. Kukira orang Kristen berbahaya bagi hidup kita. Hidup bersenang-senang. Waktu Markus sampai ke rumah. Jika kau pembunuh, mengapa kau berani muncul lagi? Ada kabar baik bagimu. Aku tahu persembunyian Ursus dan Lygia. Aku tahu lebih dulu. Awas kalau kau berani melaporkan persembunyian orang Kristen. Pergi dari sini cepat. Itulah upah bagi jasaku. Akan tiba saat pembalasanku Markus. Markus telah ambil putusan. Dia akan menemui Lygia. Dia mencari Lygia di tempat dia dirawat. Aku temanmu, jangan takut. Aku mau ketemu Lygia dan bicara dengan Petrus. Silakan, Markus. Bersambung ke bagian kedua.